yang terpenting terhadap hasil penelitian ini bahwa belum ditemukan adanya informasi ataupun dokumen elektronik yang berisi muatan ataupun ancaman baik fisik maupun psikis maupun ancaman kekerasan terhadap korban. Dari hasil pemeriksaan tersebut, indikator daripada kematian daripada ADP ini mengarah pada indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. Perlu kami sampaikan bahwa korban meninggal karena tidak ada keterlibatan pihak lain, itu ya. Kemudian yang kedua, kami sampai saat ini belum menemukan peristiwa pidana. Saat ini pemirsa, kami akan mewawancara Bang Nikolai Aprilindo. Beliau ini merupakan praktisi hukum dan HAM sekaligus mantan Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM dari Kementerian HAM. Baik, Bang Niko, melihat kelanjutan dari kasus kematian Arya Daru, Polda Metro ini sudah merilis hasil penyelidikan ke publik, tapi ternyata masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang bahkan belum terjawab dan masih beredar sekarang di masyarakat. Bagaimana respon Anda melihat hal ini? Saya melihat bahwa informasi selama ini yang kami dapatkan dari berbagai sumber, itu ternyata apa yang disampaikan oleh Direskrim Polda Metro Jaya itu terlalu prematur. Jadi ada beberapa kejanggalan-kejanggalan. Misalnya pada saat beliau berada di Mall Grand Indonesia, di situ dikatakan ada bersama dua orang. Nah, satu perempuan dan satunya laki. Nah, terakhir diketahui berdasarkan pada saat konferensi pers yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, ada teman wartawan yang menanyakan tentang peran dari orang atau oknum yang bernama Farah. Nah, di situ sesuai dengan informasi yang kami dapatkan dari berbagai sumber resmi dan sumber yang ada, memang almarhum pada saat itu bepergian dengan dua orang yang bernama Farah dan satunya lagi seorang laki-laki bernama Dion. Nah, bagi kami ketika di Grand Indonesia itu harusnya CCTV tentang pergerakan dari tiga orang tersebut, baik almarhum, Farah maupun Dion, itu pasti terekod oleh CCTV di Grand Indonesia. Farah dan Dion ini siapa, Bang? Apa yang disampaikan oleh penyelidik di Reskrim Polda Metro Jaya itu ada beberapa hal yang tercecer atau belum diungkap secara gamblang. Pertama, tidak mengungkap siapa Farah itu, apa pekerjaannya, dari mana dia, apakah dia wanita single atau wanita yang sudah berkeluarga. Mengapa keberadaannya ada bersama almarhum pada saat itu? Kepentingannya apa? Nah, di situ kita bisa mencari tahu peran daripada si Farah ini sebenarnya apa. Demikian juga dengan si Dion. Perannya apa? Apakah mereka bertemu sekedar untuk menemani almarhum berbelanja atau bertemu untuk membicarakan sesuatu? Nah, setelah itu saya melihat bahwa pasca berbelanja, kemudian almarhum, menurut informasi yang kami dapatkan, dia sempat menelpon istrinya jam 9 malam, mengatakan bahwa dia sedang menunggu taksi untuk pulang. Tapi ternyata informasi lain mengatakan bahwa almarhum bukan ke arah pulang, namun ingin atau bertujuan ke arah bandara. Pertanyaan kami adalah, dalam rangka apa dia ke bandara? Kemudian, informasi yang lagi kami dapatkan bahwa baru 200 meter dari GI, Grand Indonesia, kemudian dia meminta supir taksi untuk
pergi ke Kementerian Luar Negeri. Dia masuk. Seharusnya ketika dia masuk itu terrecord juga oleh CCTV. Ya. Baik di lobi maupun di lift atau di tangga darurat. Nah, sampai di lantai 12 dia sempat berkeliling. Kemudian dia melihat ke bawah. Nah, informasi yang kami dapatkan adalah bahwa dia melihat ke bawah itu untuk memastikan apakah dirinya aman atau yang bersangkutan diikuti oleh seseorang atau sekelompok orang. Atau bisa jadi juga itu akibat dari pekerjaan almarhum selama ini, di mana kita ketahui bahwa almarhum ini banyak menangani permasalahan-permasalahan masalah TPPO. Dan ini saling bersinergi, saling berhubungan, ada benang merahnya. Biarlah nanti itu pihak kepolisian yang sudah juga mengantongi informasi untuk melakukan penyelidikan. Dan oleh karena itu, beberapa waktu yang lalu saya minta untuk kepolisian tidak bekerja sendiri. Baik, tapi melihat nih Bang, melihat cara kematian dari almarhum, dan juga disebutkan pernah Bang menyebut kalau ini adalah cara yang dilakukan oleh profesional begitu ya? Kalau saya melihat bahwa ini pembunuhan yang hampir sempurna tapi tidak sempurna. Dan dilakukan secara senyap. Dan dilakukan juga oleh orang-orang yang profesional dan mempunyai keahlian. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Bang Niko atas waktunya. Selamat sore. Pemirsa, kita temukan fakta selanjutnya. Dari Komnas HAM menemukan ada temuan yang berbeda. Sejauh ini